Fokus, masih bersama Bu Amel. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang identifikasi kualitatif senyawa obat ya untuk kelas antibiotika. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran melalui video hari ini gitu ya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Oke, nah kita akan membahas antibiotika, khususnya di sini kita akan membahas tentang chloramphenicol. Nah, sebagaimana yang adik-adik lihat pada video, gini ya, chloramphenicol gitu ya, itu mempunyai nama lain adalah dichloroacetamid, ampicol, anesetin, phenicol, chloramicol, chlorimesetin, dan chemisetin. Jadi dia nama yang sama untuk satu zat nama yang berbeda untuk satu zat yang sama gitu ya. Yuk kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat dari identifikasi yang pertama dari organoleptis gitu ya. Nah, ternyata kalau chloramphenicol itu dia bentuknya apa? Dia serbuk halus tapi ada bentuk jarumnya deh. Jadi kalau kalian fokus gitu ya, ada bagian kecil-kecil kayak gini, nah dia berbentuk jarum. Atau ada juga yang dicetak dalam bentuk lempeng panjang gitu ya. Nah, kemudian warnanya apa? Nah, warnanya itu adalah putih, tapi bisa juga dia putih kelabu, putih tulang, atau putih kekuningan. Ya. Kemudian baunya bagaimana? Dia tidak berbau, tapi memiliki rasa yang sangat pahit ya. Jadi ini khasnya dari golongan antibiotika gitu ya. Memiliki rasa pahit sampai dengan sangat pahit gitu ya. Kemudian untuk kelarutan, nah sekali lagi kelarutan itu bergantung pada struktur molekul kimianya. Nah kita lihat ya untuk chloramphenicol ya, kita lihat dia bentuknya seperti ini gitu ya. Ternyata chloramphenicol itu tidak larut dalam sedikit air, tapi dia larut dalam 400 bagian air. Artinya apa? Jumlah airnya harus banyak gitu ya. Nah, akan larut dalam sedikit air jika apa? Jika dipanaskan. Tapi ketika dingin lagi, maka yang terjadi adalah dia tetap tidak larut alias membentuk endapannya kembali. Nah, serupa dalam kondisi asam encer atau basa encer, ketika dia dingin, dia tidak larut. Lagi-lagi ini terkait dengan struktur kimianya gitu ya. Dan akan larut dalam kondisi panas ya, tapi dia cukup mudah larut di dalam alkohol. Jadi hanya dengan 2,5 bagian alkohol saja, dia sudah bisa larut. Next, kita lihat untuk pengarangan. Nah, untuk pengarangan sama seperti kemarin. Jadi pesan saya adalah ketika kalian ngambil cawan porselin, pastikan cawan porselinnya sudah bersih gitu ya adik-adik ya. Kemudian bagaimana taunya bersih? Caranya adalah kalian cuci. Ya, pertama cuci dulu dengan sabun, lalu dengan air gitu ya. Cuci dengan Aquades, kemudian kalian cuci juga dengan alkohol gitu ya. Setelah cuci dengan alkohol, bilas lagi dengan Aquades, kemudian keringkan, maka itu siap untuk dipakai gitu ya. Nah, untuk pengarangan gitu ya, setelah cawan porselinnya siap, kalian ambil chloramphenicol-nya. Kalian taburkan tipis secara merata di atas permukaan cawan porselin. Ya, kemudian kalian panaskan, lalu amati mulai perubahannya. Jadi ketika dia meleleh, ternyata warnanya adalah kuning jernih. Ya, yang dari semula putih padat itu, dia meleleh menjadi kuning jernih. Kalian lihat ada asap atau tidak? Ya, dia ada asap, tapi dia asapnya tidak ngebul banyak ya. Jadi dia asap tipis dan berwarna putih, tapi baunya menyengat. Ya, jadi walaupun tipis, baunya cukup menyengat. Ya, setelah itu kalian diamkan gitu ya. Kemudian kalian lihat warna sisa pijarnya. Ternyata warna sisa pijarnya adalah kuning ya. Jadi ini khas untuk chloramphenicol. Oke, untuk reaksi warna sama, masih bergantung dari rumus molekulnya gitu ya. Nah, untuk reaksi warna, yang pertama adalah ketika kita tambah zat dengan H2SO4 pekat gitu ya, maka dia akan berubah menjadi larutan jernih tidak berwarna. Ya, dan pada bagian bawahnya itu ada gumpalan minyak berwarna kuning. Jadi tambah dengan H2SO4, jadi kalian melakukannya harus hati-hati gitu ya. Ambil dulu zatnya secukupnya, masukkan di dalam tabung reaksi, lalu kalian ke lemari asam. Ya, tambahkan dengan H2SO4 secukupnya saja gitu ya. Lalu ketika kalian mengencerkan, pesan saya adalah jangan dijeruk ya, tapi dilakukan perlahan menggunakan pipet tetes gitu ya melalui dindingnya. Jadi jangan langsung diencrot di larutan pekatnya gitu ya, di lapisan larutan H2SO4-nya, tapi melalui dinding tabung tersebut ditambah perlahan lalu kalian kocok, maka kalian akan dapat ada seperti gumpalan minyak di bawah tabung reaksinya dan dia berwarna kuning.
Oke, kemudian untuk ditambah dengan HCl pekat, ambil lagi tabung reaksi bersih, kemudian kalian tambah dengan HCl pekat, maka akan larut membentuk kuning jernih, ya, tanpa ada lapisan minyaknya. Berbeda dengan ketika ditambahkan H2SO4. Ya, sedang ketika kalian melakukannya dengan menggunakan HNO3 pekat, maka larutan jernihnya, padatan sampelnya itu akan larut, gitu ya, membentuk larutan jernih tidak berwarna. Oke, ambil lagi tabung reaksi berikutnya. Kalian ambil zat, lalu kalian tambah dengan NaOH padat. Ya, jadi NaOH-nya padat. Ingat, NaOH padat sifatnya higroskopis gitu ya. Maka memegang NH4 padatnya itu menggunakan sendok ya. Jangan kalian langsung pegang dengan jari gitu ya. Kemudian kalian tambah dengan Aquades, lalu kalian panaskan, maka nanti akan terbentuk larutan berwarna coklat ya. Kemudian untuk zat ditambah dengan HCl pekat dan serbuk seng. Jadi kalian ambil tabung reaksi bersih gitu ya. Kalian ambil zat gitu ya. Kemudian kalian masukkan HCl pekat secara perlahan dari dinding. Kalian tambahkan dengan serbuk zinc. Ya, lalu kalian panaskan. Maka yang terjadi adalah apa? Nanti akan larutan jernih tidak berwarna dan ada gelembung gasnya gitu ya. Nah, kemudian tabung reaksi tadi kalian diamkan dulu, alias kalian dinginkan gitu ya. Setelah dingin kalian tambah dengan 2 tetes DAP HCl. Maka larutan yang semula tidak berwarna akan berubah menjadi kuning. Ya, jadi ini hasil kloramfenikol banyak warna kuningnya gitu ya. Kemudian reaksi ke-6 gitu ya. Kalian ambil tabung reaksi lagi, lalu kalian tambahkan zat ditambah dengan 2 mili H2SO4 pekat. Ingat, 2 mili loh ya. Lakukan secara perlahan di dalam lemari asam. Dan menambahkannya dari 2 milinya itu adalah melalui dinding tabung, jangan dijerok gitu ya. Oke, dari dinding tabung kemudian nanti lama-kelamaan larutannya menjadi kuning keruh dengan ada endapan minyaknya ya. Jadi kalau kalian ingat tadi ketika zat ditambah dengan H2SO4 ada gumpalan minyaknya, ya, itu adalah ciri dari kloramfenikol dan warnanya kuning gitu ya. Kemudian kalian tambahkan, setelah itu kalian tambahkan dengan FeCl3 1%. Maka warnanya akan berubah ya, dimana nanti warna kuningnya akan semakin kuat. Jadi kalian nanti pastikan kalian foto gitu ya warnanya, perubahan warnanya sebelum dan sesudah penambahan FeCl3 supaya kalian tahu adanya peningkatan warnanya atau tidak ya. Kemudian untuk nomor 7 ini pereaksi Marquis gitu ya Dek ya. Walaupun pereaksi Marquis berarti kalian harus lihat di mana gitu yang lihat di petunjuk. Kita lihat, kita cari. Oke, sebentar untuk ya, kita lihat. Di sini untuk untuk kita masuk ke reaksi umum ya. Jadi kalian bisa masuk ke panduan kalian. Oke, di sini kita cari untuk pereaksi Marquis. Mana pereaksi Marquis? Ya, pereaksi Marquis itu adalah harusnya dia adalah pembentukan cincin, tapi di sini kita tidak membentuk cincin, kita hanya ingin lihat perubahan warnanya dengan adanya pereaksi Marquis. Nah, pereaksi Marquis itu apa sih gitu ya? Pereaksi Marquis itu adalah ketika zat gitu ya ditambah dengan H2SO4 pekat ya. Lalu kalian tambahkan dengan larutan formalin. Jadi larutan formalin. Ya. Nah, ini gitu ya, dilakukannya gitu ya. Tidak perlu membentuk cincin tapi langsung dikocok saja. Ya, jadi apa tadi? Sampel kloramfenikolnya ditambah dengan H2SO4 pekatnya, kemudian kalian tambah dengan apa tadi? Ya, larutan formalin. Maka nanti akan terbentuk larutan putih kekuningan. Oke. Oke, selanjutnya untuk reaksi ke-8, kalian ambil tabung reaksi bersih gitu ya. Kalian ambil tabung reaksi bersih, kemudian kalian tambah dengan Aquades. Ini artinya apa? Berarti kita akan bekerja dengan larutannya gitu ya. Kemudian ya, kalian tambahkan dengan 1 atau 2 tetes FeCl3, maka nanti akan terbentuk larutan kuning berwarna keruh gitu ya. Kuning, larutan kuning dengan kondisi keruh gitu ya. Lakukan juga untuk uji ke-9. Ambil tabung reaksi bersih, kemudian zat, lalu kalian tambah dengan preaksi King. Nah, apa itu preaksi King? Kalian cari di sini. Ya, kita cari preaksi King. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik ya. Untuk preaksi King, kita pakai diazo A dan diazo B. Jadi campuran antara diazo A dan diazo B.
Lalu kalian dengan perbandingan 4:1, hati-hati. Reaksi King mirip dengan reaksi diazo, sama-sama menggunakan diazo A dan sama-sama menggunakan diazo B. Tapi kalian lihat di sini perbandingannya. Ya, kalau untuk reaksi diazo biasa, dia perbandingannya adalah 1:4. Tapi kalau untuk reaksi King, maka diazo A dan diazo B-nya itu adalah perbandingannya gitu ya, 4:1. Karena di sini mintanya adalah reaksi King, maka nanti zat kalian tambah dengan diazo A dengan diazo B, perbandingannya 4:1. Ya, artinya apa? Kalau kalian ambil 4 tetes diazo A, maka diazo B-nya cukup 1 tetes aja. Ya, lalu kalian tambah dengan NaOH. Di sini ada perintah add sampai basah. Nah, bagaimana taunya? Kalian bisa cek di kertas lakmus gitu ya, atau kasih saja berlebih. Ya, maka nanti akan terbentuk warna merah orange ya. Oke. Kita ulangi berikutnya untuk tabung reaksi ke-10 gitu ya. Jadi zat kalian tambah dengan Fehling. Ayo, Fehling masih ingat apa? Yes, Fehling itu adalah campuran antara Fehling A dan Fehling B. Jadi Fehling A dengan Fehling B dengan catatan apa? Perbandingannya adalah 1:1. Perbandingannya tadi apa? 1:1 untuk reaksi Fehling A dan reaksi Fehling B. Dan ingat kalau reaksi Fehling ini pasti kita akan mengamati sebelum dan sesudah pemanasan. Nah, ternyata kemudian sebelum dipanaskan kalian amati. Nah, ternyata untuk kloramfenikol ditambah Fehling A dan Fehling B dengan perbandingan 1:1 gitu ya. Ternyata dia warnanya adalah biru tinta atau biru tua. Kemudian kalian coba panaskan. Kalian ingatkan kalau Fehling itu positif jika apa? Terbentuk endapan warna merah bata. Nah, tapi ternyata setelah dipanaskan warnanya tetap biru. Dengan kata lain apa? Dia positif atau negatif terhadap uji Fehling? Yes, dia negatif terhadap uji Fehling ya. Kemudian untuk reaksi ke-11, ambil lagi tabung reaksi bersih, kemudian kalian tambah dengan reaksi Nessler. Ya, harusnya terbentuk endapan abu-abu, tapi kalau misalkan belum terbentuk endapan abu-abu, maka kalian tambahkan dengan larutan NaOH. Ya, mungkin suasananya kurang basah gitu ya, maka nanti akan terbentuk endapan berwarna abu-abu. Oke, nah kalau di panduan kalian reaksinya berhenti di nomor 11, maka saya minta tambah lagi 1 row gitu ya, atau 1 baris. Kita akan melakukan reaksi Cup-refill. Oke, kita cari Cup-refill yang seperti apa sih gitu ya, kita lihat di sini. Oke, kalian bisa pakai yang pertama atau pakai yang kedua. Bu Amel contohkan untuk pakai yang kedua aja gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya untuk uji Cup-refill ini gitu ya. Kalian sama seperti Fehling, yang perlu kalian amati adalah sebelum dan sesudah pemanasan. Jadi nanti kalian ambil zat gitu ya, lalu zatnya kalian masukkan ditambahkan dengan CuSO4 2%, kocok sampai larut, lalu kalian tambah dengan NaOH. Sebelum dipanaskan, maka kloramfenikol itu akan memberikan warna larutan berwarna biru tua. Ya, kemudian jika kalian panaskan, maka lama-lama dia akan membentuk endapan merah bata. Nah, inilah 12 reaksi untuk identifikasi kloramfenikol ya. Silakan kalian lengkapi di laporan kalian. Nah, next kita masuk ke reaksi kristal. Kita masuk ke reaksi kristal. Ya, di sini reaksi kristal yang kita pakai adalah zat ditambah dengan aseton air gitu ya. Maka tekniknya bagaimana? Kita lihat di sini gitu ya. Oke, kita cari untuk aseton air. Nah, untuk aseton air maka caranya adalah gitu ya. Kita akan melakukan aseton airnya itu perbandingannya adalah 5:2. Ya, 5:2. Artinya asetonnya itu jumlahnya 2,5 kali lebih banyak daripada air yang kita gunakan. Jadi kalian bisa melakukannya baik dengan dua cara gitu ya, Dek ya. Bisa di dalam tabung reaksi sampai kristalnya terbentuk, lalu kristalnya tersebut kalian pindahkan ke dalam kaca preparat lalu kalian amati, atau bisa langsung dilakukan di atas kaca preparat. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Kalian ambil cover glass, kalian ambil kaca objek atau kaca preparatnya, pastikan dalam kondisi bersih, jangan dipegang bagian tengahnya, tapi kalian pegang bagian pinggirnya ya. Kemudian kalian taburi tipis saja, ya, tapi tidak perlu dihancurkan ya, jadi taburkan tipis saja gitu ya di atas permukaan kaca objek. Lalu kalian tambahkan 5 tetes aseton dan 2 tetes air. Jadi nambahin asetonnya
5 tetes, nggak usah harus nunggu asetonnya kering gitu ya, langsung dikasih dengan air karena ini adalah reaksi pendesakan gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kalian tutup dengan cover glass, jadi sama ya prinsipnya. Bisa pakai bantuan jarum preparat gitu ya, kemudian kalian tutup perlahan jangan sampai ada gelembung gitu ya. Kemudian kalian amati di bawah mikroskop. Nah, nanti akan terbentuk kristal seperti ini. Ya, kita perbesar. Nah, ya. Jadi dia bentuknya seperti kristal jarum gitu ya, jarum. Kemudian ini yang bagian patahan-patahan, ya. Kalau utuh lengkap dia seperti ini Adik-adik. Jadi dia banyak. Ya, dia banyak. Nah, ini bagian yang banyak. Nah, makanya perlunya kalian melakukannya itu secara tipis supaya nggak numpuk seperti ini. Ya, jadi chloramphenicol itu seperti potongan-potongan sapu hijau gitu ya. Nah, ini yang hampir kristal utuhnya. Oke, untuk identifikasi chloramphenicol sudah selesai gitu ya adik-adik ya. Kita akan bahas lagi untuk kristal-kristal lainnya di segmen berikutnya. Jangan lupa dicatat di laporan gitu ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like gitu ya. Kemudian share dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Lonceng Kampus. Selamat beraktivitas dan tetap sehat.